Salam damai sejahtera Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya dengan topik kali ini adalah perempuan-perempuan yang menginspirasi dalam Alkitab. Perempuan-perempuan dalam Alkitab ini memiliki sifat dan karakter yang luar biasa yang menjadi inspirasi bagi orang-orang yang membaca. Sifat dan perbuatan-perbuatan tokoh-tokoh perempuan dalam Alkitab ini menjadi sumber inspirasi karena mereka umumnya perempuan-perempuan sederhana namun mempunyai sifat, karakter atau perbuatan yang hebat yang patut diteladani menjadi inspirasi bagi kita. Siapa sajakah mereka? Yang pertama adalah Deborah. Deborah yang memimpin rakyat di Israel. Deborah adalah satu-satunya hakim perempuan di Israel. Hakim adalah sebutan bagi pemimpin tertinggi di Israel di tanah perjanjian sebelum munculnya jabatan raja. Selain itu Deborah juga seorang nabia, yaitu nabia perempuan. Hal ini dapat kita lihat di Hakim-Hakim pasal yang keempat ayat yang keempat. Deborah bersama Barak memimpin bangsa Israel dalam pertempuran bangsa Israel melawan bangsa Kanaan yang dipimpin Raja Yabin dan panglimanya Sisera, dan mereka berhasil mengalahkan bangsa Kanaan tersebut. Sebelumnya Barak enggan untuk maju berperang jika Deborah tidak maju. Dan ketika Deborah maju dengan tentaranya, maka Barak pun maju bersama pasukannya. Hal ini dapat kita lihat dalam Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Hal ini menunjukkan kepemimpinan dan keberanian Deborah sampai-sampai laki-laki seperti Barak bergantung padanya. Deborah adalah perempuan yang tidak bergantung pada laki-laki. Ia bertindak bila tindakan itu diperlukan tanpa menunggu laki-laki. Ia juga tidak segan memimpin laki-laki. Yang kedua adalah tokoh Naomi. Naomi yang tidak kecewa dengan Tuhan. Naomi adalah seorang perempuan Israel yang pergi bersama keluarganya mengungsi dari kampung halamannya di Bethlehem ke Moab karena kelaparan yang terjadi di Israel. Naomi pergi ke Moab bersama suaminya Elimelek dan kedua anak laki-lakinya Mahlon dan Gileon. Namun penderitaan Naomi semakin bertambah. Di Moab suami meninggal dan Naomi menjadi janda dan kedua anak Naomi menikah. Anak pertama menikah dengan Orpa, anak kedua menikah dengan Ruth. Keduanya adalah orang Moab yang tidak menyembah Tuhan, orang Israel. Tetapi kedua anak Naomi pun kemudian meninggal tanpa meninggalkan anak kepadanya. Lalu Naomi bersiap pulang ke kampungnya di Bethlehem, Israel setelah masa kelaparan di Israel berlalu. Ia meminta kedua menantunya kembali ke orang tua mereka masing-masing. Walaupun berat hati Orpa akhirnya bersedia pulang ke orang tuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tetapi berbeda dengan Ruth. Ruth tidak mau, bahkan ia bersikeras ingin mengikuti mertuanya. Ia pulang ke Israel dan menyembah Tuhan Allah Israel. Yang ketiga adalah Ruth. Ruth adalah perempuan asing yang tidak rendah diri. Ia adalah seorang perempuan Moab yang siap menikah dengan orang Israel yang datang ke Moab, yaitu Gileon, anak Naomi. Di Moab, mertua laki-lakinya dan suami Ruth meninggal tanpa meninggalkan anak. Lalu Naomi, mertua perempuannya itu siap pulang ke Israel, kampung Bethlehem, setelah masa kelaparan di Israel berlalu. Naomi meminta Ruth untuk kembali ke orang tuanya, tetapi Ruth tidak mau. Ia bersikeras ingin mengikuti mertuanya itu di Israel dan kemudian menyembah Tuhan di Israel. Ruth akhirnya bersama Naomi kembali ke Israel di Bethlehem. Nah, kemudian di Bethlehem Ruth menikah dengan Boas, kerabat Naomi, pria kaya yang baik hati dan takut akan Tuhan. Ruth kemudian melahirkan anak laki-laki yang bernama Obed, Ruth pasal yang keempat. Obed adalah ayah Isai, ayah Daud, raja terbesar di Israel yang menjadi nenek moyang Mesias, yaitu Tuhan Yesus secara manusia. Nama Ruth diabadikan dalam silsilah Tuhan Yesus. Hal ini dapat kita lihat di Matius 1 ayat 5. Ruth adalah perempuan yang percaya dirinya kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan Allah Israel. Sekalipun ia bukan bangsa Israel asli dan seorang janda, ia tidak rendah diri
terhadap Boas yang masih lajang dan kaya raya. Yang keempat adalah Hana. Hana ibu Samuel, di mana Hana berharap hanya kepada Tuhan. Hana adalah istri Elkana, seorang laki-laki dari suku Efraim. Hana adalah seorang perempuan mandul, ia tidak mempunyai anak dan penina madunya, istri lain dari suaminya, selalu menyakiti hati Hana karena kemandulannya tersebut. Sehingga Hana sering menangis. Karena itulah Hana berdoa kepada Tuhan untuk meminta seorang anak, serta bernasar jika Tuhan mengabulkan doanya, anaknya itu dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa Hana. Ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, yakni Samuel. Hal ini dapat kita lihat di 1 Samuel 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Salah satu nabi terbesar Israel. Seperti nasarnya, Hana pun menyerahkan Samuel ke dalam tangan Tuhan. Samuel menjadi pelayan Tuhan di bait Allah. Maka Tuhan memberi pengganti Samuel bagi Hana. Hana melahirkan 5 anak lagi setelah Samuel. Hal ini dapat kita lihat di 1 Samuel 2 ayat 21. Hana adalah perempuan yang menyerahkan seluruh pergumulan hidupnya kepada Tuhan. Ia tidak berharap kepada orang lain, bahkan suaminya, melainkan hanya kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab segala keluhannya. Lalu yang kelima adalah tokoh Abigail, wanita bijaksana. Abigail adalah bekas istri Nabal yang kemudian menjadi istri Daud. Abigail pun bukan hanya cantik tetapi juga bijak. Nabal adalah seorang yang kaya namun pelit. Ketika ia sedang menggunting bulu domba-dombanya, artinya ia sedang panen, Daud mengirim 10 anak buahnya untuk meminta bantuan kepada Nabal, sebab Daud pada saat itu sedang dalam pelarian dari Saul yang ingin membunuh Daud. Walaupun Daud pada waktu itu sudah diurapi menjadi raja, namun jawaban Nabal sangat kasar. Hal ini membuat Daud menjadi marah, sehingga ia dan anak-anak buahnya berencana membunuh Nabal. Untunglah ia mempunyai istri yang bijaksana, Abigail. Abigail segera mendatangi Daud dan berkata, minta maaf serta memberikan apa yang Daud minta. Hal ini membuat Daud membatalkan niatnya membunuh Nabal. Namun ketika mendengar berita Daud yang ingin membunuh Nabal, Nabal pun meninggal seketika. Lalu Daud mengambil Abigail menjadi istrinya. 1 Samuel pasal yang ke-25. Abigail adalah perempuan yang bijak yang bisa menutupi kebodohan suaminya dan meredakan amarah Raja Daud atau orang lain. Lalu yang keenam adalah Esther. Esther anak yatim piatu yang menjadi ratu. Esther merupakan wanita Yahudi yang berada di pembuangan di Persia. Saat itu Babilonia sudah dikuasai oleh Persia. Esther adalah seorang yang cantik parasnya, namun seorang anak yatim piatu. Karena itu ia diasuh Mordekai, saudara sepupunya. Suatu ketika Raja Ahasuerus, raja Persia, mengadakan pesta yang sangat besar bagi para pegawai istananya dan seluruh rakyatnya. Lalu ia meminta Ratu Wasti untuk mempertunjukkan kecantikannya di hadapan para pembesar dan rakyatnya. Namun sang ratu menolaknya, permintaan raja. Ini yang menyebabkan raja kemudian membuang Ratu Wasti. Maka setelah Ratu Wasti dibuang, diadakanlah sebuah konteks atau mencari ratu pengganti Wasti. Setelah melalui seleksi yang ketat dan campur tangan Tuhan, Esther akhirnya terpilih menjadi ratu Persia. Tetapi Esther menyembunyikan asal usulnya sebagai orang Yahudi. Hal ini dapat kita lihat di Esther pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-20. Melalui Estherlah kaum Yahudi diselamatkan dari pembantaian di Persia. Sebab saat itu Haman, salah satu pejabat, merencanakan pembunuhan bangsa Yahudi di seluruh kerajaan Persia. Tetapi dengan kedudukannya sebagai ratu, Esther berhasil menyelamatkan bangsanya. Hal ini dapat kita lihat di Esther pasal yang ke-7 sampai Esther pasal yang ke-9. Esther adalah perempuan yang tidak minder sekalipun ia orang buangan dan minoritas di negeri asing. Ia yakin bahwa Allah oleh campur tangannya Tuhan dapat menolong hidupnya. Lalu yang ke-7, Hana adalah seorang yang tekun berdoa dan berpuasa. Hana bukanlah seorang yang terkenal dalam Alkitab, bahkan ia disinggung hanya 1 kali saja di Alkitab. Hana disebut berkenaan dengan Tuhan Yesus yang waktu kecil dibawa ke bait suci di Yerusalem oleh orang tuanya untuk diserahkan kepada Allah seperti yang diperintahkan dalam hukum Taurat Yahudi.
Hana mengucap syukur kepada Allah karena Yesus serta berbicara tentang Yesus kepada orang banyak tentang kelepasan untuk Israel. Namun demikian, walau hanya sekali saja disinggung di Alkitab, Hana diperkenalkan begitu rinci, seorang nabi perempuan dari suku Asyer, seorang janda berusia 84 tahun setelah menikah dengan suaminya setelah 7 tahun, dan yang terpenting adalah catatan tentang kesalehannya. Ia disebut sebagai seorang yang rajin beribadah dan rajin berdoa di bait suci. Ia tidak pernah meninggalkan bait suci dan siang malam beribadah kepada Tuhan, berdoa dan berpuasa. Hal ini dapat kita lihat dalam Lukas pasal yang kedua ayat 36 sampai 38. Hana adalah perempuan tua yang menjadikan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Ia menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Ia setia beribadah dan berdoa. Ia merasa lebih perlu berada di rumah Tuhan daripada menghabiskan sisa hidupnya di tempat yang tidak baik. Lalu yang ke-8 adalah Maria Magdalena yang setia mengikuti Tuhan Yesus. Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang berasal dari Magdala, dan darinya Yesus pernah mengusir 7 roh jahat. Maria Magdalena setia mengikuti Tuhan Yesus dan pelayanannya. Maria yang bersama perempuan-perempuan lainnya dengan bermurah hati menggunakan hartanya untuk membantu pelayanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Hal ini dapat kita lihat dalam Lukas 8 ayat 1-3. Maria Magdalena juga merupakan salah satu saksi dari penyaliban dan kematian Tuhan Yesus. Hal ini dapat kita lihat dalam Matius 27 ayat 55-56. Ia tahu persis di mana mayat Tuhan Yesus dibaringkan di dalam kuburnya. Hal ini dapat kita lihat dalam Markus pasal yang ke-15 ayat 47. Maria Magdalena juga termasuk perempuan-perempuan yang pergi ke kubur Tuhan Yesus pada pagi-pagi di hari Minggu yang pertama untuk merampahi mayat Tuhan Yesus. Markus 16 ayat 1 dapat kita lihat di sana. Ia merupakan saksi pertama dari kebangkitan Tuhan Yesus. Markus 16 ayat 9 dan Yohanes 20 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Maria Magdalena adalah perempuan yang setia dan melayani Tuhan Yesus, dan sebagai ganjarannya Tuhan Yesus menunjukkan dirinya pertama kali kepadanya setelah ia bangkit. Lalu yang ke-9 adalah Maria yang selalu dekat di kaki Tuhan Yesus. Maria adalah saudara Marta. Tampaknya Marta yang lebih tua dari Maria. Tuhan Yesus pernah beberapa kali datang kepada kakak beradik tersebut. Mereka tinggal di kota kecil Betania, dan mungkin mereka yatim piatu karena tidak pernah dijelaskan tentang orang tua mereka. Salah satu cerita yang paling penting dalam hidupnya adalah salah satu peristiwa ia duduk di kaki Tuhan Yesus untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Sementara kakaknya sibuk bekerja di dapur, dan Tuhan Yesus memujinya karena ia lebih mengutamakan hubungannya dengan Tuhan ketimbang kesibukan jasmani. Hal ini dapat kita lihat di Lukas 10 ayat 38-42. Maria juga mengurapi Yesus tidak lama sebelum kematiannya. Maria rela menuangkan minyak narwastu seharga 300 dinar yang cukup mahal. Pada saat itu 1 dinar seharga gaji seorang buruh 1 hari. Pada saat itu kita dapat baca hal ini di Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Pelayanan Maria ini dikecam murid-murid Tuhan Yesus, namun dipuji Tuhan Yesus sebagai tindakan yang tepat sebagai persiapan menjelang kematiannya. Maria Magdalena memiliki hati yang selalu duduk di kaki Tuhan Yesus untuk mendengar dan melayani Tuhan Yesus. Lalu yang ke-10 adalah Tabita yang rajin berbuat baik bagi banyak orang. Tabita atau Dorcas adalah salah satu orang Kristen di kota Yope karena ia adalah seorang yang bersedekah dan berbuat baik kepada orang banyak. Ia juga suka membuat pakaian dan karena ada suatu penyakit ia pun meninggal. Tampaknya ia masih gadis dan belum menikah pada waktu itu. Maka orang-orang Kristen di Yope memanggil Rasul Petrus. Mungkin mereka percaya Petrus sanggup membangkitkan Tabita. Saat itu Rasul Petrus berada di kota Lidia di wilayah Yudea dekat Yope. Ketika Rasul Petrus datang ia ke rumah Tabita, ia menyuruh semua orang keluar. Ia pun berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada Tabita dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Dan saat itu Tabita bangkit dari kematian, ia membuka matanya lalu duduk.
Petrus membantu Tabita untuk berdiri dan menunjukkan kepada orang-orang percaya di Yope. Peristiwa kebangkitan Tabita ini tersiar di seluruh kota Yope, akibatnya banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 kita dapat lihat di sana. Tabita adalah seorang gadis muda yang senang berbuat baik sehingga kematiannya menjadi kehilangan besar bagi banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikianlah beberapa tokoh-tokoh di Alkitab yang dapat saya bagikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua dan kita boleh belajar dari kisah dan kehidupan mereka. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Pana Love agar Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa mendapatkan update video terbaru dari saya. Demikianlah uraian saya, sampai ketemu lagi dalam video berikutnya. Amin.